Perkenalkan, nama saya Madeline Julian Sitarata dengan NIM 19025 11093 dari Program Studi Pendidikan Dokter. Perkenalkan, saya Jerry dengan NIM 19025111094 dari Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter. Perkenalkan, saya Igustia Yenten Kresna Dewi dengan NIM 19025111095 dari Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter. Perkenalkan, saya Iwayan Gededi Febrian Setiawan dengan NIM 19025 11096 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Profesi Dokter. Perkenalkan, nama saya Alden Hiralia Kemah dengan NIM 19025111097 dari Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter. Perkenalkan, nama saya Nikade Pratnya Sukma Chandra Dewi, NIM 190256117 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Mas Andita Dewi dengan NIM 19025611119 dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nimade Premasuri Saraswati dengan NIM 19025611121 dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Pramita Putri Swastika dengan NIM 19025311077 dari Program Studi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Niputu Mahaliani dengan NIM 19025311079 dari Program Studi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Octavina Dimori Sarwan dengan NIM 19025211021 dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Niwayan Sukma Pramita Sari, NIM 19085511041 dari Program Studi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nikade Rintan Listiani Ekayanti, NIM 19085511042 dari Program Studi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara Rahim, NIM 190241056 dari Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi. Interprofessional Education atau IPE telah dimulai di beberapa negara maju seperti Kanada, Inggris, Amerika, dan Australia semenjak 53 tahun yang lalu. Penerapan IPE dalam kurikulum pendidikan kesehatan telah terbukti memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan keterampilan komunikasi dan teamwork dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah profesional dengan berbagai keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta berfokus pada kesehatan pasien. Di era globalisasi ini, tenaga kesehatan sangat dituntut untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. IPE sangat diperlukan untuk pembelajaran sejak dini agar nantinya para profesi dan juga tenaga kesehatan dapat mengemban tugasnya dengan baik dan juga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemberian IPE kepada mahasiswa khususnya di bidang kesehatan sangat diperlukan sebagai pelatihan sejak dini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masa nanti. IPE yang juga dikenal dengan istilah interprofessional learning merupakan suatu konsep pendidikan yang direkomendasikan oleh WHO sebagai pendidikan terintegrasi untuk meningkatkan kolaborasi antara profesi kesehatan. IPE terjadi ketika mahasiswa dari 2 atau lebih profesi kesehatan belajar bersama, belajar dari profesi kesehatan yang lain, dan peran masing-masing profesi kesehatan untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Interprofessional Collaborative Practice merupakan komunikasi interpersonal yang efektif, di mana komunikasi yang efektif ini merupakan sebuah standar praktik dalam dunia kesehatan. Kolaborasi yang baik di antara tim profesional kesehatan sangatlah diperlukan, agar dapat bertukar informasi dengan jelas dan komprehensif. Kompetensi inti dalam Interprofessional Collaborative Practice atau IPC adalah komunikasi interprofesional yang efektif. Komunikasi interprofesional yang efektif dapat terjadi apabila kelompok yang terlibat dalam praktek kolaborasi berkomitmen untuk saling memahami berperan profesionalnya dan saling menghargai sesama individu. Lemahnya komunikasi antar petugas kesehatan dapat mengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan dan akan menimbulkan dampak kerugian pada pasien dan keluarganya.
Interprofessional Collaborative Practice atau IPC merupakan sebuah proses kemitraan antar profesional kesehatan melalui pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan. IPC sangat diperlukan untuk mempersiapkan para petugas kesehatan untuk menjadi bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan itu sendiri. IPC merupakan proses kerjasama dan berbagi peran yang berfokus pada permasalahan klien ataupun pasien. Nah, selama ini seringkali para tenaga medis itu belum dapat berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan baik kepada rekan sesama tenaga medisnya. Nah, sehingga hasil yang didapat ini belum optimal dan juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, maka dari itu dalam hal ini perlu adanya suatu inovasi ataupun solusi yang dapat meningkatkan kinerja sesama para profesional kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah adanya IP. Dengan adanya IP, mahasiswa terlatih sejak dini dalam mengambil bagian di dalam sebuah tim. Kemudian bisa berkontribusi, berkomunikasi dengan baik, mendengar pendapat, dan berdiskusi demi tujuan bersama. Bukan hanya dengan mahasiswa jurusan yang sama, tetapi juga dengan mahasiswa program kesehatan lain, sehingga diharapkan ketika terjun ke dunia kerja dapat mengesampingkan ego dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain demi kepentingan pasien. Dalam pengimplementasiannya, IPE memiliki 3 fokus penting di dunia pembelajaran bagi mahasiswa di bidang kesehatan. Di antaranya yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam praktik kolaborasi antar profesi kesehatan. Yang kedua, berfokus pada pembelajaran tentang bagaimana menciptakan kolaborasi yang efektif dalam sebuah tim. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum tentu merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan oleh profesi yang bergerak di bidang medis. Guna untuk mencapai tujuan tersebut, orang-orang yang mengemban tugas dalam profesi seperti dokter, nurse, psikolog, fisioterapis, ahli farmasi, serta ahli kesehatan masyarakat perlu bekerja sama yang baik dengan teman sejawatnya untuk menjalankan kolaborasi antar profesi. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi dan kerjasama perlu diiringi dengan etika. Tidak sepantasnya satu profesi merasa lebih mampu bila dibandingkan dengan profesi lainnya. Karena pada dasarnya, pelayanan kesehatan tidak akan pernah dijalankan seutuhnya tanpa peranan masing-masing profesi. Para personel dari masing-masing tenaga kesehatan perlu memahami pentingnya peran-peran tersebut, sehingga mereka dapat menunjukkan etika yang baik dan tulus dalam berkolaborasi. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sangat diperlukan untuk menunjukkan etika yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tanpa menyinggung agama, suku, maupun budaya. Di sini, kita dapat memberikan argumen dengan sumber yang terpercaya jika memang ada yang dirasa tidak benar. Selain itu, saling sapa, meminta tolong jika diperlukan, dan tetap hormat dengan peraturan atau budaya di tempat melakukan pendekatan atau sosialisasi perlu dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, maka pendekatan dan sosialisasi kesehatan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.